Selamat malam teman-teman semuanya. Baik teman-teman penerima siswa beasiswa Kamajaya Scholarship dan juga teman-teman yang bergabung secara umum. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di acara Career Insight yang ke-13 pada bulan November ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Clary Narella, mahasiswa Teknik Industri, penerima beasiswa Kamajaya Scholarship Batch 8. Hari ini saya akan memandu acara sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal hingga akhirnya. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, serta kepada peserta-peserta yang telah hadir. Mari kita, mari kita nikmati dan manfaatkan acara ini sebaik-baiknya. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa. Saya akan memimpin doa dalam agama Katolik dan teman-teman lainnya dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga saat ini. Pada malam ini Tuhan, kami berkumpul di sini semua untuk memulai acara Career Insight yang ke-13 pada bulan November. Sertailah, sertailah narasumber yang akan memberikan informasi, memberikan ilmu-ilmunya kepada kami. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, doa ini kami sampaikan demi anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membacakan do and don't peraturan meeting ini. Yang pertama, peserta dihimbau untuk on-cam menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan mic. Peserta dapat mengaktifkan mic ketika sesi tanya jawab akan berlangsung. Yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan on-cam terlebih dahulu. Peserta mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan lanjut kepada pembicara kita pada hari ini. Halo Karifandi, Karifandi dengar suara aku? Ya, kedengeran ya, jelas ya. Nah, aku bakal bacain profil dari Karifandi dulu sebelum Karifandi memberikan ilmu, menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Karifandi Febrianto merupakan alumni penerima beasiswa Kamajaya Scholarship Angkatan 2. Pendidikan formal merupakan alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta, S1, Fakultas Jurusan Arsitektur. Merupakan asisten dosen program studi arsitektur tahun 2018, mentor Tan Tinglem dan Gemawang Suari Batoro tahun 2019, Kementerian PUPR Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara 1 tahun 2020, Konsultan Individu Fasilitator Arsitektural tahun 2020, Arsitek Studio ARCC tahun 2021, Arsitek Tantiklem Arsitek 2022 hingga sekarang. Nah, Kak Rifandi juga memiliki banyak pengalaman, banyak prestasi dan penghargaan. Penerima beasiswa Kamajaya Angkatan 2 pada tahun 2018 hingga 2019, Sepekan Arsitektur 2017, Parahyangan Desain Competition 2017, Parahyangan Desain Competition 2017, Sayembara Rumah Panggung 2017, Arsitektur Grand Festival 2018, Lomba Desain Shelter 2018, Future Art Prize 2019. Nah, teman-teman semua, gimana? Apakah kalian merasa amazing gitu melihat pengalaman kerja dari Karifandi, prestasi dan penghargaan? Oh ya, ini nama kakak dipanggil biasanya ini Karifandi, Kak Febrianto, atau siapa nih? Lebih pandi boleh, gitu. Oke. Lebih ini aja, lebih gampang aja. Oke, selanjutnya eh, aku udah nggak sabar mau dengar sharing dari Karifandi mengenai pengalaman kerja, prestasi penghargaan. Bagaimana sih cara kakak menggapai itu semua dan apakah
eh, kakak enjoy menjalani itu semua. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kepada Kak Rifandi Febrianto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kasih ya, Maria. Saya screen langsung deh. Sebelumnya saya mau nanya nih berapa anak arsitektur ya yang untuk angkatan sekarang yang masih aktif di Kamajaya. Kita, saya nggak bisa menggurui, jadi saya anggapnya sharing aja karena saya juga ngerasa bulan lalu harusnya sharing, tapi saya ngerasa masih ada banyak kekurangan. Tapi semoga apa yang saya sampaikan hari ini tuh bisa paling nggak jadi satu gambaran lah, di mana kalian mahasiswa yang arsitektur eh, ingin meniti karir gitu. Nanti sambil jalan ya, kita diskusi aja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung. Saya nggak akan terlalu formal bahasannya. Saya mulai dari prolog dulu, supaya lumayan mudah untuk menggambarkan cara saya bekerja dan berkarir sampai hari ini. Saya mau cerita dulu latar belakang. Saya cuma seorang perantau dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Eh, Broken home dan sandwich generation juga. Jadi saya sempat mengulahi adik saya di Atmajaya juga. Beruntungnya adik saya dapat beasiswa juga, tapi bidik misi. Jadi lumayan ringan lah, bisa membantu keluarga. Eh, Lalu yang kedua, saya besar di Kalimantan sampai SMK lulus, baru saya keluar dari rumah untuk kuliah di Atmajaya tahun 2014. Sebenarnya kalau cita-cita bisa dibilang sebenarnya mau main bola aja, jadi pemain bola profesional. Apalagi kan ya sekarang lagi happening ya, timnas kita lagi bagus. Mungkin lumayan relevan lah tergambarkan gimana euforia kita sampai hari ini. Hmm, Jiwa kompetisi yang saya emban dari kecil sampai saya SMK dan pada akhirnya saya berhenti melihat peluang itu melanjutkan pendidikan tinggi di Atmajaya, itu membuat saya sadar bahwa bakat aja itu nggak cukup. Jadi ada ada banyak pengorbanan ternyata yang harus kita lewati untuk bisa setidaknya kita punya mimpi buat bekerja, buat berkarya, hmm, setidaknya untuk diri kita sendiri tanpa kita memikirkan oh gimana orang tua, gimana eh, standar moral di masyarakat itu. Lalu eh, saya orangnya kebetulan bisa dibilang bukan eh, saya agak agak nggak bisa terima kalau saya dibilang berprestasi gitu. Tapi cuman saya cuma cukup beruntung saya dikasih privilege untuk dapat beasiswa eh, sampai saya lulus, sampai saya akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan, punya gelar, lalu bekerja. Semua itu bisa dibilang tidak disengaja. Saya suka ke alam, saya suka menenangkan diri, suka naik gunung, mungkin juga sekarang karena keberadaan saya di Bandung yang dikelilingi banyak gunung, saya banyak explore wisata alam. Lalu saya masih aktif main bola juga walaupun di komunitas. Harapannya sih nanti kalau memang lancar, saya mau ambil lisensi pelatih, saya mau tetap aktif dan ngasih kontribusi setidaknya dari apa yang saya bisa saja. Hmm, Lalu
melihat lagi posisi saya konteksnya sebagai arsitek pada hari ini ya, dan sebelumnya sebagai mahasiswa arsitektur. Semoga ada beberapa teman-teman nih. Saya soalnya kurang ngikutin berapa orang yang masih diterima dari mahasiswa arsitektur. Lalu eh saya dari awal 2014 itu pakai dana sendiri karena saya ngerasa waktu itu Atma Jaya itu salah satu kampus dengan akreditasi A yang cukup terjangkau. Itu satu. Saya berani compare itu dengan, ya teman-teman boleh cek sih datanya sendiri sampai hari ini. Yayasan Katolik, akreditasi A atau mungkin unggul ya sekarang kita bilangnya. Kita bisa jauh lebih murah dari Petra, Sugija mungkin, Katolik Parayangan. Nah, yang mau saya tegaskan bahwa hari di mana saya menentukan masa depan saya untuk berkuliah di Atma Jaya itu merupakan titik balik. Saya sekolah mungkin 12 tahun, sekolah dasar mungkin nggak dapat sekolah yang bagus istilahnya. Lingkungan nggak bagus, tawuran, orang ngelem, lah, prisek dan sebagainya. Jadi tidak ada satu hal yang mendorong saya untuk bisa semangat bersekolah. Meskipun pada saat itu saya tetap ranking-ranking aja gitu. Hmm, saya lebih fokus jadi main bola, dapat dispen, libur, mewakili sekolah atau provinsi, selesai gitu. Hmm, lalu saya dapat kesempatan untuk kuliah di Atma Jaya. Yang saya sendiri itu kaget sebenarnya. Saya cuma punya modal bisa gambar komik, sok kepedean daftar, dapatnya Atma Jaya, di arsitektur, itu pun pilihan kedua ya. Karena saya daftar teknik sipil awalnya. Eh, Teman-teman sudah tahu sendiri ya kalau teknik sipil kayak gimana. Mungkin kalau yang di Fakultas Teknik. Eh, saya di hari pertama kuliah, jujur itu gemetar. Bahkan saya ngumpul gambar semua tugas itu paling terakhir. Eh, saya nggak punya kesempatan buat belajar. Saya nggak pernah tahu dasarnya arsitektur seperti apa. Hmm, saya ngelihat temen sebaya saya atau sekelas saya yang bahkan pegang penggaris aja itu lebih tegas dari saya. Itu bikin saya minder. Ya, seperti kebanyakan mungkin sindrom untuk orang perantau yang masih awal gitu. Lanjuran kuliah saya gitu. 2015, saya memutuskan untuk cuti dulu. Saya ambil kerjaan, saya kerja di satu restoran UMKM lah kalau kita bisa bilang sekarang. Eh, itu di dekat Galeria, dekat. Jadi mahasiswa UGM yang lebih banyak jadi konsumen di sana. Hmm, kebetulan juga beruntungnya di tempat kerja itu banyak part-time anak mahasiswa juga. Nah, dari situ kita ngeliat tuh, kita bisa komparasi keunggulan kita di mana, mereka bisa ngasih kita apa. Eh, Lalu pada akhirnya setelah saya memutuskan untuk cuti itu, saya merefleksikan diri lagi itu kayak apa sih sebenarnya tujuan saya untuk keluar dari rumah dan sekolah di luar. Hmm, karena saya termasuk punya privilege meskipun saya bayar sendiri ya karena saya menentukan sendiri kuliah apa, saya harus bertanggung jawab dengan pilihan yang saya emban gitu. Eh, karena mungkin teman-teman juga punya teman ya beberapa mungkin kuliah cuma sekedar ya karena ini mau eh, ya mau menjalankan cita-cita orang tuanya mungkin atau bingung atau ngikut teman dan sebagainya mungkin ada banyak alasan lah di luar sana. Jadi saya memutuskan untuk kembali. Saya coba
cari cara untuk gimana nih bangkit lagi dari IPK saya yang amburadul gitu ya. Mungkin kalau nggak salah itu di bawah 2,5. Saya nggak punya standar, nggak punya cara belajar yang benar. Eh, saya sadar saya terlambat, walaupun saya cuti 1 semester, tapi saya merasa terlambat 1 tahun dari teman-teman seangkatan. Saya nggak dapat kesempatan untuk jadi orang yang aktif di himpunan. Saya nggak punya kesempatan di mana waktu itu kita kan penetrasi untuk belajar digital arsitektur setelah 2 tahun sebelumnya kan manual. Akhirnya saya coba pendekatan sama Kapoldi. Saya bilang kekurangan saya A, B, C, D. Hmm, Kapoldi mendukung, saya dikasih pinjam dulu laptop dan sebagainya. Eh, saya balik lagi, saya bayar kuliah, saya coba 1 semester. Di momen yang sama, ternyata Kamajaya itu baru, eh, saya lupa terbentuknya, tapi beasiswa itu baru ditawarkan pada tahun tersebut. Gitu. Dan saya pun nggak masuk sebenarnya, saya waiting list. Kalau bisa dibilang itu dapat nggak dapat sih. Pada akhirnya ada mungkin sponsorship. Kalau saya nggak tahu sekarang sistemnya gimana. Tapi ada satu sponsorship yang mereka mungkin ngelihat SI dan merasa layak untuk menanggung biaya kuliah saya. Hmm. Nah, mulai dari situ mau nggak mau karena kita dibayar orang kuliah dan tanda kutip ya, bos kita harus kontribusi, kita harus kasih feedback walaupun itu juga pada akhirnya kan akan diri kita sendiri yang menikmati. Akhirnya saya mulai aktif nyari-nyari peluang workshop. Saya ikut, mungkin kalau di Jogja teman-teman mahasiswa arsitektur tahu pengujuban arsitektur se-DG. Saya aktif di luar karena saya nggak bisa lagi tuh aktif di dalam kampus. Eh, Lalu saya ikut lomba banyak macam, ya mungkin yang kelihatan yang udah disebut tadi. Tapi sebenarnya yang kalah lebih banyak dari itu. Lalu saya dikasih kesempatan juga buat public speaking lah istilahnya untuk sharing juga yang hal-hal terkait sayembara di beberapa kampus. Jadi menurut saya eh, apa yang kalian lewatin struggle yang tahun ke tahun itu nggak menentukan posisi kalian pada saat itu. Saya pun nggak punya kapasitas apa-apa waktu itu. Kalau bisa dibilang kreatif ya nggak, belajar aja ngulang. Hanya saja saya butuh waktu lebih panjang gitu ketimbang teman-teman yang lain yang harus lulus 4 tahun gitu. Eh, Pada akhirnya saya punya cara untuk menemukan gairah saya berarsitektur. Saya ikut lomba, saya ketemu teman dan kampus lain bersaing, saya dihargai oleh beberapa dekan, dosen yang akhirnya kita punya kesempatan lah untuk mungkin kampus itu bisa dibilang perang intelektual gitu. Eh, saya nggak tahu keadaan kampus hari ini, tapi semoga lebih baik ya. Kayaknya kita udah mau masuk ke tes di mana arsitektur Atmajaya itu punya sekolah profesi. Yang sebenarnya formatnya pun masih belum jelas karena memang Ikatan Arsitek itu sendiri juga masih mencari-cari. Walaupun 1 tahun profesi itu berbeda sekali ya dampak yang dihasilkan ketimbang beberapa profesi lain kayak AKAD atau kedokteran yang harus melewati koas internship gitu. Hmm. Tapi semoga kita 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 menemukan format itu. Eh, Selanjutnya, oke, mungkin teman-teman tahu kali ya, udah sering lihat ice break teori, di mana yang apa yang kita tampilkan, apa yang saya sharing hari ini pun itu merupakan ekspektasi yang saya harap teman-teman bisa gaung terus gitu. Dan realitanya mungkin hmm, saya nggak bisa kasih lihat, nggak semua saya bisa kasih.
pengalamannya, ceritanya, karena teman-teman saya harap bisa cari sendiri, berani untuk gagal sendiri. Eh, yang terlihat mungkin saya mungkin mahasiswa berprestasi, saya mungkin pernah jadi mawapres diminta dekan dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya merasa juga belum layak, gitu. Karena masih banyak hal-hal dan standar yang mungkin menurut saya harus bisa dicapai dulu untuk bisa mewakili satu generasi mahasiswa yang dianggap berprestasi di angkatan tersebut, gitu. Hmm, pada realitanya kan saya juga gagal banyak. Saya ngabisin waktu, saya ngabisin tenaga, mungkin sakit-sakitan juga karena saya harus bagi waktu antara kerja, kuliah, semara dan sebagainya gitu. Hmm, teman-teman nanti akan nemuin sendiri. Ini berlaku mungkin untuk jurusan yang lain juga ya. Eh, nggak akan jauh kok gambarannya. Lalu kalau yang teman lihat sekarang, eh, ini adalah satu panel di komik One Piece. Saya nggak pernah baca komik yang lain lagi. Saya cuma dulu sewa komik, gambar ulang, dengan kepedeannya terus daftar arsitektur itu aja. Padahal ada banyak hal yang perlu dipelajari di arsitektur. Eh, tapi saya kembali lagi refleksi gitu, melihat gimana sih, ternyata arsitektur tuh harus banyak ngelamun. Kalau kalian nggak punya cukup bakat, yang penting kalian banyak berkhayal, gitu. Banyak berimajinasi. Eh, mungkin agak sedikit politis bahasanya, mungkin Ridwan Kamil juga sering menyebut itu di pilkada. Tapi yang mau saya tekankan di sini, saya memulai semua perlombaan itu dari satu panel ini. Saya ngelihat mangrove tumbuh tinggi, dikelilingi banyak permukiman, dan saya ngerasa Ichiro Oda sebagai kreator itu memberi saya gambaran, oh, saya akan berarsitektur seperti apa. Makanya eh, frame yang digambar ini tuh menjadi satu batu loncatan saya untuk arsitektur, terutama saat saya menjadi juara dua di sayembara apung yang diselenggarakan oleh BINUS waktu itu. Sama, saya pendekatannya ini, kawasan mangrove, pesisir, saya kasih barrier untuk kawasan tersebut. Permukimannya mungkin ya selesai lah, arsitekturnya selesai gitu. Nah, kita banyak bicara bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan mangrove seperti itu. Lalu saya ngerasa walaupun saya melewati sayembara yang sekian banyak, ketemu orang dan sebagainya, di di dijudge oleh beberapa juri. eh, Mungkin waktu itu saya bisa sampai 9 juri kalau nggak salah dalam satu forum. Nah, itu membuat saya jadi pede gitu. Ikut skripsi itu bagi saya cukup mudah karena biasanya hanya 3 dosen. Saya nggak tahu kalau jurusan lain. Hmm, saya akhirnya internship. Saya pilih kota Bandung. Yang dimana waktu itu saya ngerasa lagi bagus-bagusnya beberapa kantor di Bandung, lagi progresif. Eh, Kebetulan juga sekolah pertama arsitektur tuh di Bandung. Dan kalau kita bisa bilang ITB sekarang. Hmm, Ikatan Arsitek juga terbentuk di Bandung. Jadi ekosistem yang ada di Bandung hingga sampai hari ini tuh saya ngelihat perbedaannya tuh signifikan membentuk arsitek-arsitek di sini. Saya dari Jogja datang ke Bandung dan tangan kosong, nggak ngerti keteknikan, nggak ngerti gimana cara bekerja di kantor, nggak mengerti cara hmm, bagaimana berproses sebagai arsitek hari ke hari. Ya saya catat terus, saya coba pendekatan terus, hampir semua saya tanyain,
mau kampusnya A, B, C, D, saya nggak ngerasa itu perbedaan. Walaupun saya meyakini teman-teman yang di sini, terutama yang dapat beasiswa itu kalian dapat privilege yang luar biasa. Karena kalian bisa fokus kuliah tanpa memikirkan biaya. Walaupun kita harus ngasih feedback, misalnya kayak kita harus sharing, kita harus aktif di keanggotaan. Itu itu salah satu mungkin yang ya tanggung jawab kita lah. Bagaimana kita nanti bertanggung jawab di masyarakat juga. Eh, ini jadi salah satu batu loncatan saya gimana saya memulai karir saya. Saya internship selama 6 bulan, di mana itu udah otomatis memangkas waktu kuliah saya. Jadi nambah lagi 1 semester. Dan kebetulan waktu itu kita baru peralihan kurikulum baru, magang itu 6 SKS, sudah setara skripsi waktu itu, yang berat, harus lapor, harus kasih progres dan sebagainya. Hmm, itu menjadikan saya cukup paham. Ternyata arsitektur itu ya harus berani menderita. Saya masuk di kantor yang hampir mungkin teman-teman di perkuliahan mungkin sering begadang ya, tapi saya berani bilang kalau kalian memilih profesi ini harus siap-siap untuk lembur, harus kasih extra miles, karena akan banyak sekali kalian ngerasain kekurangan waktu, kekurangan kreativitas dan sebagainya. Karena kalian memilih gitu, jalan ini. Gitu. Kalian nggak kayak PNS yang harus datang jam 9 pulang jam 5 gitu, sampai rumah uh, work-life balance. Gitu. Setelah lulus, sorry, setelah internship saya kembali ke kampus untuk uh, nyelesain skripsi dan sebagainya. Pada saat itu saya punya keuntungan karena di Bandung saya ambil skripsi di Bandung, saya punya data, saya punya statement, saya punya riset yang lebih kuat, sehingga saya bisa kasih semuanya tuh dengan matang di hadapan dosen-dosen penguji. Dan pada akhirnya saya lulus awal COVID, kalau teman-teman tahu, Maret 2020, Februarinya kita kayak wisuda. Sebenarnya saya udah dapat pekerjaan di Jakarta sebelum lulus. Saya udah interview udah beberapa kali dan dapat offering. Cuman pada saat itu kondisi COVID orang semua kaget, nggak ngerti caranya, gimana cara bekerjaan selanjutnya. Orang semua lockdown. Kita tutup dulu, bahkan banyak teman-teman saya yang kerja sebelumnya tuh dipulangkan atau ya terpaksa di cut off dan sebagainya gitu. Nah, kalau kalian melihat sketsa itu adalah titik awal saya nyari pekerjaan yang dimana waktu itu kita harus presentasi desain, ada tes desain pada saat itu. Mungkin sekarang juga akan banyak studio-studio yang kayak gitu. Tapi yang beruntung, karena saya sebelumnya punya banyak teman, yaitu yang kita tawarkan ya di universitas ini, hampir banyak teman dari Indonesia Timur, Barat, Utara, Manado, Kalimantan, dan sebagainya. Hmm, kita punya paling nggak konektivitas relasi yang lebih baik. Itu hampir saya nggak lihat gitu di kampus lain. Sebagai kampus swasta ya. Eh, saya diminta untuk apply di salah satu PSTN atau 10 Bali baru lah gitu, yang relevan buat pekerjaan ini. Jadi saya justru pekerjaan awalnya setelah lulus itu pengabdian masyarakat. Saya pegang 40 rumah atau penerima bantuan. Orang Sasak, saya nggak ngerti bahasanya sama sekali. Tapi saya enjoy karena waktu itu kan COVID, kita nggak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya. Tapi saya di Bali, kita bisa pantai, saya bisa ke gunung, saya bisa aktif liburan. Nggak seperti kebanyakan teman yang lain yang lockdown. eh saya belajar gitu, ngelihat gimana kita belajar dari orang-orang yang bisa dibilang awam.
Dan kebetulan sekali NTB itu merupakan provinsi dengan tingkat literasi terendah, minat baca dan mereka buta hurufnya paling tinggi pada saat itu. Eh, Mereka masih hidup dengan tata cara berkasta. Mungkin teman-teman di Bali juga tahu, eh, walaupun udah bergeser, sekarang lebih modern. Jadi mereka menganggap saya yang dari luar itu semacam raja yang datang dengan semua isi pikiran dan komitmen saya untuk bantu mereka. Jadi saya kebantu. Kalau mereka di sana, wah sulit sekali. Bukan banyak turis yang bilang ini kayak Bali, SDM-nya kayak Bali yang 20 tahun lalu. Banyak teman-teman yang juga yang akhirnya nggak sanggup gitu untuk menangani mereka. Tapi saya dapat lagi keberuntungan itu. Berlanjut, eh, saya cuma mau negasin teman-teman yang di sini. Semoga nggak seperti Pak Bahlil ya, banyak kontroversi dan sebagainya, gelar di perjualbelikan. Karena teman-teman di sini dapat beasiswa, dapat privilege, kalian bisa fokus kuliah dengan mencar. Kampus kita juga banyak sponsor, kita banyak kerjasama. Semoga teman-teman bisa manfaatin itu. Eh, Kita lomba di support, bahkan saya kemarin yang inisiasi angkatan 2015 untuk ke Chicago. Mau nggak mau kita cari sponsor di luar kampus juga harus ada feedback ngasih. Dan bagi saya, sampai hari ini saya tetap bangga sih, sebagai alumni Atma Jaya dengan semua kontribusi dan eh, kewajiban serta hak yang mereka kasih juga itu cukup membuat saya bisa kebentuk sampai hari ini untuk fight untuk bekerja. Semoga teman-teman yang di sini juga merasakan hal yang sama atau paling nggak mendekati, bisa menemukan sendiri arah perjalanan teman-teman karirnya mau kemana nantinya. Mungkin dari saya itu dulu. Mungkin kita bisa diskusi ya kalau ada pertanyaan yang lebih detail. Saya baru bisa mungkin sharing yang hal-hal terkait pekerjaan yang tadi. Sampai hari ini saya masih jadi arsitek. Eh, saya bekerja dengan dimentori oleh prinsipal arsitek. Ya, yang bisa dibilang saya cukup idealis untuk umur segini. Saya harus dimentori dengan arsitek A besar dengan tanda kutip. Mungkin teman-teman yang mahasiswa bisa ngulik sendiri. Background saya mungkin dari CV atau LinkedIn. Kalau ada pertanyaan boleh lanjut. Dari saya sekian. Sih untuk Kak Rifandi, untuk sharingnya, untuk ilmunya, dan juga untuk cerita-cerita pengalaman kerja kakak atau dari kerja dari kuliah, awal kuliah, bagaimana kakak mencari dana sampai sekarang sudah bekerja. Nah, untuk teman-teman semua yang mungkin, apalagi teman-teman yang kuliah di prodi arsitektur, mungkin ada yang pengen bertanya sama Kak Rifandi. Kita buka untuk 3 orang pertama, silahkan raise hand, lalu on cam dan off mic dan dapat bertanya.
Eh, oke, masih kalau belum bertanya nanti coba saya tanya dulu ya. Eh, Clarin, Clarin namanya. Iya Kak, Clairin. Kamu angkatan berapa? Aku angkatan 23. 2023. Terus sekarang menerima beasiswa berapa ya untuk angkatan kalian? Hmm, Ada datanya nggak? aduh kurang tahu Hmm, ya berapa ya. hmm. Kurang Ya, tahu sih Kak. gue nyari ya. Eh, yang arsitektur tahu ada berapa? Yang atau teman-teman yang hadir mungkin bisa. Nggak tahu pasti tapi kemarin setahu aku ada yang lulus baru lulus satu. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu berapa orang yang arsitekturnya Kak. Hmm, baru lulus satu. Oke. Hmm, kalau kegiatan kalian apa aja selain sharing kan sambil ini ya kalau nggak salah kalian masuk ke kantor Ya, eh jaga ruang. jaga uang gitu. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Eh, eh, itu kita ada fundraising itu kayak jualan gitu Kak, jualan. Kadang waktu itu jualan yogurt, es lilin. Terus kita juga ada kadang dari KBC, Kamajaya Business Club itu meminta beberapa anggota Kamajaya Scholarship untuk membantu dalam acara KBC gitu. Kadang ada beberapa yang jadi panitia gitu Kak. Sampai sejauh ini masih itu aja sih yang dijalani oleh Kamajaya Scholarship. Oh ya, oke. Dana usaha ya kita bilangnya ya. Eh, Ya, fundraising. hmm, oke. Kalau beasiswa sekarang udah nerima yang dari maba nggak atau mahasiswa baru? Belum, Kak, belum. Kayaknya masih tahun depan. Kayaknya masuk di nanti di semester depan, Oke. Hmm. angkatan 24. Kayak udah lebih banyak sih sekarang. Kalau kami dulu mungkin cuma 12 orang mungkin satu batch. Ya mungkin ada datanya ya di website ya. Eh, kalau pertanyaan mungkin ada sharing aja sih kita kita nggak terlepas dari eh materi atau saya potensi saya gitu. Mungkin bisa secara umum. Nah, mungkin kalau dari teman-teman gak ada yang bertanya, aku mau nanya sama Kak Rifandi. Nah, kakak kan sebagai alumni Atmajaya dan juga penerima beasiswa Kamajaya Scholarship, kira-kira ada nggak pesan yang mau kakak sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang lagi berjuang di tengah dinamika perkuliahan dan mungkin apalagi untuk teman-teman yang sudah kuliahnya udah dibiayain oleh Kamajaya Scholarship, kira-kira kakak ada pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada kita sebagai motivasi kita untuk tetap bangkit, untuk tetap menjalani kuliah ini di tengah perkuliahan yang cukup berat gitu kak? Hmm. Oke. Eh, saya agak sulit ya kalau ngasih kata motivasi karena saya juga mencari-cari cara gitu. Saya bangun, kerja, tidur, istirahat, dan cari motivasi untuk cari alasan gimana caranya saya berkarya lagi hari ke hari. Cuman yang saya mau sampaikan mungkin karena saya pernah ngerasa jadi penerima beasiswa, eh, teman-teman saya rasa se-struggle apapun tantangan, masalah yang kalian hadapi,
Jangan pernah mengkerdilkan kemampuan diri kalian karena ada banyak hal, ada banyak tantangan, kesempatan ke depan yang mungkin teman-teman harus lewati, harus coba dulu sebagai anak muda. Karena saya berani bilang sih, mungkin saya yang ngumpul di sini hari ini, mungkin eh, saya nggak bisa bilang sukses itu tolak ukurnya kayak gimana, beda-beda setiap orang. Mungkin ada yang nanti akan lebih kaya dari saya, ada yang lebih umur panjang dari saya, tapi saya minta kalian tetap punya rasa untuk menyelesaikan semua tanggung jawab, eh, menyelesaikan semua mimpi-mimpi yang coba kalian bangun. Karena mau nggak mau kita nggak punya apa-apa sekarang. Kita di bawah lingkungan kuliah, kita cuma bermodalkan mimpi untuk bisa mengubah taraf hidup kita. Saya nggak tahu background teman-teman masing-masing apa apa aja yang kalian punya. Cuman saya berharap kalian bisa jadi setidaknya lebih baik dari kami yang mungkin pernah gagal atau eh, bisa dikatakan memberi kontribusi lebih baik, lebih punya kebaharuan daripada kami, generasi-generasi seperti kami. Eh, Kalau kalian mau menjadi mahasiswa aktivis, boleh. Kalian udah tahu konsekuensinya. Kalian mungkin nggak dapat untuk lebih aktif atau lebih banyak waktu istirahat. Kalau kalian mau memilih untuk kuliah pulang dan menyelesaikan kuliah juga boleh, karena kalian punya tanggung jawab lain di luar. Saya harap kalian menemukan cara atau arah perjalanan kalian yang setidaknya dari kalian masuk sebagai mahasiswa Kamajaya atau penerima beasiswa. Itu aja sih dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh lanjut. Kalau sharing-sharing lain, Nah, untuk teman-teman lainnya, mungkin masih ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan terlebih dahulu, raise hand, atau dari kolom chat juga bisa. Oh ya, teman-teman mau mengingatkan, link presensi sudah ada di chat, bisa presensi sekarang, ataupun nanti, dan juga teman-teman yang ingin bertanya, apakah masih ada? Mau masuk? Oke, halo Kak Daniel. Oke. Halo Mas Rifandi, mohon izin bertanya. Apakah ada strategi Mas untuk mahasiswa sekarang yang mungkin lagi magang, itu setelahnya mending cari kerja di luar magang aja atau mending lanjut dari tempat yang dipakai buat magang itu ya Mas? Itu karena sekarang hmm, masih bingung sih. Setelah magang itu mau kemana begitu. Terima kasih. oke. Tadi siapa yang bertanya? Saya Daniel Mas. Maaf. Eh, Kamu arsitektur ya? Enggak, saya dari Prodi Sistem Informasi. Sistem informasi. Oh, oke. Ya. Sekarang lagi magang Iya, sekarang lagi magang. di mana?
Di daerah Jogja sih Mas, di perhotelan hospitality. Oh, hospitality. Oke. Ya. Hmm, internship berarti kamu dibayar nggak? Iya, dibayar juga. Ya, ada uang saku lah, Mak. Maksud saya paling nggak gitu. Eh, kamu merasa memilih tempat magang itu kenapa ketimbang tempat yang lain? Sebenarnya ini di plan B sih Mas, karena di plan A-nya itu mau ngambil di Telkom Bandung kan, cuman pas wawancaranya itu nggak cocok karena masih KKN di luar Jawa. Hmm. Terus akhirnya cari-cari info dan ada yang buka di situ. Dan itu juga masih masih terhitung baru sih, jadi kayak saya banyak belajar banget di situ. Oke. Job desk kamu apa aja? Jadi business intelligence analyst. Business intelligence. Ah, Berarti semua ini komputerisasi gitu ya. iya betul. Oke. Hmm, saya lumayan relate sama kamu karena saya SMK rekayasa perangkat lunak. Jadi bisa dibilang kaget lah. Atau saya split gitu untuk belajar pas kuliah. Eh, saya milih tempat magang yang waktu itu tak berlandaskan rasa idealisme aja. Karena saya masih muda, saya mau belajar di tempat orang yang bagus. Karena waktu itu saya ngelihat, eh, walaupun kantor itu baru, tapi background mentornya yang mewadahinya itu orang-orang dengan nama A besar. Satu dia berkarir di Eropa, pulang ke Indonesia, tuh, terus membangun kantor. Dan saya ngerasa perlu gitu melihat cara kantor itu bekerja, gimana. Karena setiap tingkatan yang merintis dan establish itu pasti beda. Kayak saya sekarang karena magang di tempat itu akhirnya saya dipanggil lagi gitu. Walaupun dengan job desk yang berbeda dan kantor yang berbeda gitu. Walaupun mentornya sama. Saya sekarang lebih banyak pegang residensial sama hospitality juga, villa, private dan sebagainya. Itu di bawah Patantiklam. Sedangkan dia punya sister company yang sebelumnya saya magang itu LAB. Itu sebagai tempat untuk bereksperimen. Walaupun sekarang mereka udah lumayan banyak proyek komersial dan sebagainya. Jadi saya milih untuk tetap ngambil kesempatan kerja sama bareng mereka. Karena saya ngerasa saya punya standar, pakem, dan bonding yang cukup cocok gitu setelah magang kurang lebih 6 bulan kemarin. Hmm, saya ngerasa kalian perlu juga nyari format yang tepat gitu. Walaupun saya nggak mau memungkiri sih ada orang memang nggak punya pilihan untuk magang dan sebagainya. Eh, tapi kalau bisa dengan waktu yang lama, setidaknya kalian cari aja dulu yang satu, eh, setidaknya magangnya dibayar. Kedua, punya sistematika atau walaupun dia baru, kalian tahu track recordnya bagaimana. Ketiga, ada nggak gambaran kira-kira kalian bisa di hire selanjutnya atau kalian bisa kontribusi itu selanjutnya mungkin bisa ngerjain apa aja setelah itu. Karena mau nggak mau kita masuk ke era digital ya. Saya mungkin hari ini bisa aja tuh ngechat salah satu arsitek buat bilang saya mau kerja bareng dia gitu. Lalu besok dia panggil saya untuk interview. Jadi generasi kalian saya rasa udah sangat sangat terbantu gitu dengan teknologi. Jadi saya merasa kalian cuma cukup memfilter informasi aja. Mana yang nggak perlu kalian cari, kalian sisirin. Yang penting kalian coba kurasi. Paling itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Irfandi. Hmm. Nah, ini ada satu lagi, bisa dijawab singkat aja. Em, aku bacain dari Titania Eka. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya izin bertanya, titik terendah dalam hidup Kakak dan bagaimana cara Kakak bangkit itu bagaimana?
Bisa dijawab oleh Kak Rifandi. Silakan. Hmm, oke, ini jadinya personal banget ini. Oke, eh semoga teman-teman juga bisa bangkit ya kalau kalau kalian nemuin masalah satu masalah gitu. Tapi saya mau bilang saya anak yang cukup beruntung sampai hari ini dan saya cukup percaya diri mau dimanapun saya tinggal atau hidup, saya bisa kontribusi. Saya di Jogja, mau saya di Lombok, mau saya di Bali. Saya orang yang cukup bisa beradaptasi. Kalau melihat titik rendah yang udah saya lewati, saya ini umur 4 tahun aja udah kerusuhan gitu. Saya tinggal di Palangkaraya, waktu itu ada konflik Dayak, karena saya sebagai anak orang suku Dayak, saya ngeliat gitu betapa ganasnya kita manusia melindungi diri kita sendiri. Gitu. Eh, dari situ saya nggak bisa tuh kayak beranggapan, oh saya nggak bisa berteman dan A, oh saya nggak bisa berteman B. Jadi saya merangkul semuanya gitu. Yang yang menjadi titik rendah saya justru karena keberanian saya yang melihat hal-hal yang cukup seram itu. Saya nggak punya satu standar tuh. Oh ini menyedihkan, ini enggak. Karena bagi saya tetap bisa menjalani hidup tuh walaupun waktu itu kerusuhan, krismon dan sebagainya. Hmm, oke, bahwa bahwa saya sebagai anak broken home ya, saya sebagai sandwich ya. Tapi saya nggak melihat itu sebagai satu kendala gitu. Mungkin saya nggak akan seberani sekarang gitu kalau saya dikasih orang tua yang cukup mapan, punya usaha dan sebagainya. Mungkin saya nggak punya cukup tulang kuat, saya nggak cukup punya energi, stamina untuk bisa merantau dan nyelesain tanggung jawab saya. Jadi saya ngerasa hmm, ya saya menjalani semua tanggung jawab dengan rasa sakit hati pun itu saya nikmati gitu. Mau nggak mau, kalian juga yang muda-muda pasti ngalami itu gitu. Hmm, saya bangkit karena ada tanggung jawab gitu yang saya emban. Gitu. Saya harus ngasih makan ibu saya harus ngebantu adik saya untuk nyelesain kuliahnya. Mau nggak mau, beda-beda mungkin dengan teman saya. Jadi rasa sakitnya itu yang kalian konversi. Orang mungkin ada yang nangis atau menderita hanya karena dia nggak dapat tiket konser. Mungkin kalian nggak sampai ke situ. Kalian cuma mikir gimana makan besok bisa lebih enak dari hari sebelumnya. Jadi eh, kita yang sekarang itu seolah-olah anak mudanya itu harus bahagia. Padahal yang harus yang kita cari itu maknanya. Makna tuh kayak gimana tuh? Kayak misalnya saya hari ini berkarir sebagai arsitek gitu. 20-30 tahun kemudian anak owner yang saya pegang rumahnya itu ngucapin saya terima kasih karena dia tumbuh di rumah yang sehat, yang baik, yang penuh romantisasi, yang dia bisa ngembangin semua eh, cara dia berkegiatan, beraktivitas di rumah itu. Bagi saya itu makna. Saya nggak neko-neko, saya nggak harus meraih award A, B, C, D. Bagi saya, untuk hari ini, saya bisa punya satu rasa terima kasih yang orang kasih ke saya itu udah cukup. Jadi saya minta kalian juga cari itu makna kalian gimana. Karena kalian udah dibantu nih kuliah, setidaknya ada satu masalah selesai gitu. Jadi setidaknya kalian punya waktu untuk nyari itu arah hidup kalian kayak gimana. Itu aja sih jawaban dari saya. Hmm, Kalau teman-teman lain punya pendapat atau boleh sanggah juga saya persilahkan.
Nah, makasih banyak untuk Karifandi, untuk semua cerita Karifandi, untuk semua ilmu, dan juga sharing Karifandi dari awal acara hingga hari ini. Cukup banyak hal yang bisa aku resapi, cukup banyak hal yang bisa aku tangkap dari cerita Karifandi. Itu untuk mencapai sebuah mimpi, bekerja dan berkarya penting untuk menghargai setiap proses yang dilalui. Karena proses merupakan bagian esensial dalam meraih tujuan kita masing-masing, dan dalam perjalanan ini Karifandi menekankan kepada kita bahwa memiliki tekad untuk menyelesaikan tanggung jawab dan mewujudkan mimpi yang telah dirancang. Meskipun tantangan dan masalah dalam menghadapi hal ini sangat banyak, namun kemampuan untuk bangkit dan terus maju adalah kunci untuk mencapai suatu keberhasilan kita. Dengan semangat dan komitmen, setiap mimpi dapat diwujudkan dengan usaha yang konsisten. Nah, eh, terima kasih untuk Kak Rifandi, untuk sharing Kak Rifandi, untuk cerita Kak Rifandi kepada kita semua penerima beasiswa Kamaja Scholarship maupun teman-teman yang bergabung secara umum. Aku ucapin sekali lagi makasih kepada Kak Rifandi Febrianto sebagai pembicara di Career Insight yang ke-13 pada bulan November ini. Oke, makasih semuanya ya. Nah, untuk Hmm, teman-teman semuanya, kita udah ada hampir di penghujung acara. Nggak lengkap rasanya kalau acara tidak ada dokumentasi. Jadi teman-teman semuanya boleh on cam terlebih dahulu dan aku bakal mendokumentasikannya. Ya, teman-teman silakan on cam terlebih dahulu. Jangan lupa untuk dipakai virtual background-nya, teman-teman. Oke, aku ambil gambar ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, teman-teman, kita udah ada di penghujung acara kita. eh Sekali lagi, terima kasih untuk Karifandi sudah menyempatkan waktu, udah memberikan waktu luang kepada kita untuk sharing, untuk bercerita mengenai bagaimana proses kakak dari awal hingga kakak bekerja sampai sekarang. Teman-teman semuanya, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara Kalisat yang ke-13 bulan November ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada kepada narasumber Karifandi Febrianto yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi kepada kami semua. Semoga wawasan yang telah Kak Rifandi berikan dapat menjadi bekal berharga untuk perjalanan karir kami di masa depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Kehadiran dan antusias kalian bentuk nyata semangat untuk terus belajar dan berkembang. Tak lupa penghargaan saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Semoga Karir Insight yang ke-13 menjadi salah satu langkah kecil kita dalam mencapai kesuksesan yang lebih besar. Akhir kata, saya Clarin sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu jalannya acara. Sampai jumpa di Kari Insight berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Makasih. Kak Fandi. Dan selamat malam.